sekarang kita akan belajar, ketika kita sudah belajar ada orang-orang yang menerima anugerah, ya, sola gratia itu, melalui iman, ya, mereka mengalami kehidupan yang disebut dengan kehidupan menjadi ciptaan baru atau new creation. New creation. Nah, sekarang silakan dibaca alinea pertama oleh Keiko ya, silakan. Tuhan masih mengubah orang hari ini. Alkitab menyebut perubahan itu sebagai regenerasi hidup seseorang. Regenerasi berarti transformasi total hati dan jiwa, di mana orang percaya baru secara harfiah dibuat makhluk baru. Paulus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal lama berlalu, lihatlah hal-hal baru telah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Oke, nah teman-teman, ini dari terjemahan NASB ya, New American Standard Bible, bukan dari terjemahan baru ya, tapi intinya sama. Jadi kita belajar tentang Allah yang masih mengubah kehidupan orang sampai hari ini, dan perubahan itu disebut regenerasi atau biasa disebut dengan lahir baru. Ya, itu kembali, generatio ya, generasio ya. Ya, ada sebuah generasi kelahiran kembali. Ya, atau lahir baru atau kelahiran kembali. Biasa disebut sebagai regenerasi. Nah, sebenarnya regenerasi itu maksudnya apa sih? Ada orang-orang yang dilahirkan kembali. Maksudnya dilahirkan kembali itu bukan berarti dia masuk ke perut mamah lagi ya, bukan. Ya, bukan berarti dia masuk ke perut mamah lagi, tapi maksudnya sebagai manusia yang sudah pernah keluar dari perut mamah, ya. Nah, manusia-manusia ini ternyata didapati di hadapan Tuhan tuh mati rohani sebenarnya. Mati rohani. Meskipun secara jasmani dia sudah lahir, nah dia perlu dihidupkan secara rohani. Nah, ketika orang dihidupkan secara rohani itulah disebut sebagai regenerasi. Ya, kenapa manusia lahir ke tengah-tengah dunia ini mengalami kematian rohani? Karena ingat, manusia telah jatuh dalam dosa. Adam telah jatuh dalam dosa, dan seluruh keturunannya ada dalam pertalian dengan Adam ikut mengalami kematian akibat dosa. Ya, dalam hal ini kematian rohani ya. Kematian rohani itu maksudnya putus hubungan dengan Allah. Artinya putus hubungan dalam relasi yang baik dengan Allah, itu maksudnya ya. Manusia kan sebetulnya nggak bisa terputus sama sekali dari Allah, karena Allah kan yang menciptakan kita ya. Kita menghirup udara pun itu ciptaan Allah. Kita bisa hidup pun karena Allah. Itu kan artinya kita nggak bisa lepas sama sekali dari yang namanya anugerah Allah. Cuma ada anugerah dalam pengertian relasi intim kita dengan Tuhan, nah itu kita sudah terputus karena dosa, itu disebut dengan mati rohani. Nah, setiap manusia yang lahir dari perut mama, yang mati rohani ini perlu dilahirkan kembali. Bukan kembali ke perut mama, bukan, tapi maksudnya dilahirkan dari atas, dari surga, dari roh. Ada Roh Kudus yang melahirkan kembali dia, menghidupkan rohnya yang mati itu ya. Dia menjadi ciptaan baru, ya. Nah, disebut dengan regenerasi. Regenerasi berarti ada sebuah perubahan total dari hati dan jiwa, ya, di mana orang percaya yang baru itu secara harfiah dibuat menjadi ciptaan baru, ya. Orangnya tetap sama, ya. Orangnya tetap sama. Keiko tetap Keiko, Nur Cahyo tetap Nur Cahyo, ya. Identitasnya tetap sama, tapi jiwa dan hatinya itu baru, ya. Rohnya itu diberikan roh yang baru. Ya, karena sebelumnya kan mati rohani. Nah, itu yang dimaksud dengan menjadi ciptaan baru ya. Nah, ada seorang penulis bernama Stephen Salman. Silakan dibaca oleh Julia, tulisannya Stephen Salman. Penulis Stephen Salman menggunakan analogi Alkitabiah tentang kelahiran fisik untuk membantu orang memahami proses regenerasi dalam apa yang disebutnya garis kelahiran rohani. Dia berkata, saya mengambil proses kelahiran fisik yang familiar, pembuahan, kehamilan, persalinan, dan pertumbuhan, sebagai sarana untuk memahami gagasan kelahiran spiritual yang kurang dikenal. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi di alam fisik itu juga menggambarkan atau dapat menjadi sebuah analogi untuk menggambarkan apa yang terjadi secara rohani ya. Secara fisik kita dilahirkan dari perut mama.
ya, jadi bayi. Demikian secara rohani kita dilahirkan dari Allah sebetulnya, menjadi seorang bayi rohani. Tapi kan ini juga perlu bertumbuh ya, perlu bertumbuh. Nah, sama seperti secara fisik, kita perlu bertumbuh, mendapat makanan dan minuman secara fisik, menghirup udara secara fisik, demikian juga secara rohani, kita perlu bertumbuh. Ya, secara rohani kita perlu bertumbuh, perlu makanan rohani yaitu firman Tuhan, perlu menghirup napas rohani yaitu berdoa dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya dibaca oleh Gloria. Analogi kelahiran baru membantu kami memahami proses dinamis keselamatan dan menjelaskan mengapa baru orang percaya seperti mengapa orang percaya lahir. baru, ini kebalik ya. Mengapa orang percaya baru ayo Gloria. Dan menjelaskan mengapa baru orang percaya seperti mengapa bayi orang yang percaya baru lahir. Ini kebalik. Mengapa orang percaya baru? Mengapa orang percaya baru seperti bayi yang baru lahir? Mereka membutuhkan cinta dan perhatian khusus karena mereka belum mempelajari dasar-dasar iman mereka atau disiplin spiritual yang membantu mereka tumbuh. Nah, jadi teman-teman, analogi kelahiran baru ya, seperti halnya bayi yang baru lahir, demikian kita secara rohani ketika dilahirkan kembali oleh Allah ya, lewat Roh Kudusnya, kita perlu bertumbuh, kita butuh cinta, perhatian khusus, belajar dasar-dasar iman, seperti orang makan makanan yang lunak ya, bubur gitu ya, dan ada disiplin-disiplin rohani yang membantu orang bertumbuh. Sama seperti kita ketika secara fisik, ketika masih kecil kan perlu ada disiplin-disiplin tertentu yang membuat kita bertumbuh ya. Nah, jadi disiplin-disiplinnya misalnya apa? Ada disiplin saat teduh, ada disiplin baca firman, ada disiplin doa, ada disiplin bersekutu sama saudara seiman, ada disiplin bersaksi, penginjilan. Nah, ini adalah disiplin-disiplin rohani yang harus kalian lakukan dalam hidup. Nah, kemudian silakan alinea berikutnya apa? Dibaca oleh Melinda. Yesus membahas kelahiran baru dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3-8. Yesus menjawabnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika tidak ada yang dilahirkan lagi, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus berkata kepadanya, "Bagaimana bisa seorang pria dilahirkan ketika dia sudah tua? Bisakah dia masuk untuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan?" Yesus menjawab, "Sungguh-sungguh aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke tempat itu, keinginan, dan Anda mendengar suaranya, tetapi Anda tidak tahu dari mana asalnya, dari atau ke mana perginya. Begitu pula dengan setiap orang yang lahir dari roh." Ini terjemahannya agak jelek ya, karena saya terjemahkan dari Google Translate. Jadi tadi ada dua kata yang agak kurang tepat ya terjemahannya. Mana tadi ya? Ketika dikatakan sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, nah harusnya begitu tulisannya ya, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi Alkitab mengatakan apa teman-teman? Untuk kamu bisa melihat kerajaan Allah, untuk kamu bisa hidup dalam kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali, harus lahir baru. Ya, kalau kamu tidak mengalami dilahirkan kembali, apa itu kelahiran kembali? Tadi Pak Cahyo sudah jelaskan ya. Yang dimaksud kelahiran kembali itu tadi, ya, perubahan total hati dan jiwa. Kalau kamu tidak mengalami ini, kamu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah, atau kamu tidak akan hidup di bawah pemerintahan Allah. Terus kamu hidup di bawah pemerintahan siapa dong? Ya lawannya Allah pasti setan. Ya, jadi teman-teman soal menjadi ciptaan baru
atau regenerasi atau lahir baru ini sesuatu yang penting ya. Ya, regenerasi ini adalah salah satu fase untuk seseorang itu menjadi ciptaan baru ya. Ciptaan baru itu lebih luas pengertiannya ya. Lahir baru adalah suatu tindakan Allah di mana seseorang itu diubahkan hati dan jiwanya itu secara total. Ya, itulah lahir baru atau regenerasi. Dan ini menjadikan orang itu ciptaan baru. Nah, ini penting sekali. Kalau kalian tidak mengalami ini, ya jangan harap kalian hidup di bawah pemerintahan Allah atau kerajaan Allah. Dan kalau orang tidak hidup di bawah pemerintahan Allah atau tidak hidup di bawah kerajaan Allah, berarti dia bukan anak Allah. Kalau dia bukan anak Allah, berarti dia tidak akan hidup bersama-sama dengan Allah. Kalau orang tidak hidup bersama-sama dengan Allah, artinya apa ya? Artinya dia terhilang ya di neraka. Nah, jadi teman-teman, kalian harus memastikan bahwa diri kalian tuh benar-benar sudah mengalami namanya kelahiran baru, yaitu perubahan total, transformasi total hati dan jiwa. Ya, itu yang harus kalian pastikan sungguh-sungguh, karena percuma kalian katekisasi, CD baptis, banyak anak-anak Kalam Kudus yang CD baptis, tapi saya pribadi masih meragukan mereka sudah lahir baru atau belum ya. Nah, lihat nih, ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kadang-kadang roh itu digambarkan simbolnya air ya. Jadi air dan rohnya menunjuk pada hal yang sama ya. Jadi kalau seseorang itu tidak lahir baru, ya, dia tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Jadi kamu harus dilahirkan dari Roh Kudus itu yang kadang-kadang dilambangkan dengan air. Ya, kalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tidak lahir kembali, tidak lahir baru, tidak mengalami regenerasi, kamu tidak dapat melihat, tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Nah, ini penting banget ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan sampai luput nih. Kalian sudah pede-pede di CD dibaptis, sudah pede-pede menganggap diri orang Kristen, tapi tidak semua orang Kristen itu sudah lahir baru loh. Bahkan tidak semua pendeta itu sudah lahir baru. Karena lahir baru itu pasti ada kesaksian di hati ya, dalam yang disebut dengan kesaksian internal, bagaimana Roh Kudus itu bersaksi di hati kita bahwa seseorang itu anak Allah ya. Selain ada kesaksian internal itu juga ada buah-buah yang dihasilkan, meskipun buah-buah yang dihasilkan itu bukan yang utama ya. Karena apa? Karena ya itu bisa membuat orang menipu diri juga, berpikir, wah saya sudah jadi orang baik kok, saya sudah menampakkan buah-buah yang baik kok, tapi sebetulnya di dalam hatinya tidak ada kesaksian Roh Kudus yang menyatakan dirinya adalah anak Allah. Nah teman-teman, jadi ini sangat penting sekali untuk kita. Apakah kalian sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali? Ya. Luangkan waktu sejenak dan pikirkan bagaimana analogi ini cocok dengan Anda, pengalaman atau dengan pengalaman Anda atau orang lain yang Anda kenal yang baru percaya. Nah, menurut kalian punya pengalaman nggak sih merasakan yang disebut dengan lahir baru tadi? Nah, di dalam Alkitab ya dikatakan orang yang dilahirkan kembali itu seperti angin ya, yang bertiup ke tempat di mana dia ingin bertiup, bisa kita dengar suaranya, tapi kita nggak tahu asalnya dari mana dan atau kemana perginya. Jadi peristiwa kelahiran kembali itu seperti angin yang bertiup ya. Angin itu kan nggak bisa dilihat wujudnya ya, kita nggak bisa lihat wujudnya, kita bisa dengar suaranya, tapi kita nggak tahu dia dari mana atau kemana perginya. Zaman dulu kan orang yang belum punya peralatan canggih kayak radar gitu nggak bisa melihat begitu angin bertiup kemana. Kalau zaman sekarang kan sudah ada alat yang canggih ya, tapi kalau dengan mata telanjang kan kita nggak tahu. Nah, jadi itu gambaran kelahiran baru. Ketika kalian dilahirkan kembali oleh Allah tuh kalian mungkin tidak sadar ya, mungkin kalian nggak terasa atau kalian mungkin nggak bisa menentukan tanggalnya kapan, tapi yang pasti ada ciri-ciri ini ya. Orang yang sudah mengalami kelahiran kembali itu pasti ada transformasi total hati dan jiwa, di mana kamu akhirnya menjadi orang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah mati dan bangkit, Yesus telah menyelamatkan kamu mencintai firman, kamu mencintai Tuhan. Nah itu ada pengalaman itu begitu, meskipun kamu nggak tahu pasti kapan ya saya mulai
titik mulanya saya mulai benar-benar mengalami perubahan yang hati saya itu benar-benar akhirnya cinta Tuhan, mungkin kamu nggak terasa gitu ya. Jadi kan orang beda-beda ya pengalaman lahir barunya. Ada yang ada yang melalui peristiwa-peristiwa yang fenomenal ya kayak Paulus. Kayak Paulus misalnya dia lahir barunya tuh kapan sih? Jelas ketika dia bertemu Yesus. Yesus yang sudah bangkit itu di dalam perjalanan ke Damsyik gitu ya. Waktu itu Paulus menuju ke Damsyik ingin menganiaya orang Kristen. Yesus menjumpai dia dan Paulus jatuh dari kudanya dan kita baca peristiwanya di Kisah Rasul. Nah itu dia lewat sebuah peristiwa yang fenomenal gitu ya. Tapi ada orang-orang mungkin kayak Timotius ya. Orang-orang seperti Timotius yang dari kecil sudah dididik dalam ajaran firman Tuhan oleh mamahnya dan oleh neneknya. Jadi seperti seorang anak yang dari kecil itu sudah ikut sekolah minggu gitu ya, dia bertumbuh ya, tapi dia nggak tahu mungkin kalau ditanya kapan sebetulnya kamu benar-benar mengalami perubahan hati dan pikiran, benar-benar mengalami Roh Kudus itu mengubah kamu, mungkin dia nggak bisa deteksi gitu. Yang pasti saya mungkin di masa SMA saya bertobat atau mungkin saya di masa remaja saya percaya Tuhan, tapi kapan pastinya saya menjadi ciptaan baru secara rohani itu mungkin orang bisa nggak tahu begitu ya. Nah teman-teman, jadi kalian kalau mau coba renung-renungkan ya, coba kalian pikirkan pengalaman-pengalaman ya, di mana Anda tuh mengalami benar-benar fase-fase Tuhan tuh mengubahkan total pikiran dan hati ya. Dari yang tadinya mencintai dunia ini, mulai tertarik dengan hal-hal rohani, mulai rindu belajar firman Tuhan, itu kapan? Ya. Nah, orang yang tidak punya pengalaman itu ya perlu dipertanyakan. Nanti ini menjadi bahaya, kamu akan jadi orang Kristen pada umumnya ya, Kristen tradisi saja. Atau ada orang nyebutnya Kristen KTP ya, Kristen tanpa pertobatan, dibilang begitu. Ya, nah itu sih saya harap kalian perlu pikirkan baik-baik kapan sungguh-sungguh Tuhan tuh melawat kalian, sungguh-sungguh mengadakan perubahan dalam hati pikiran kalian, meskipun kalian nggak bisa tentukan tanggal pastinya, kalian nggak bisa tentukan jam pastinya, tapi kalian harusnya pernah punya pengalaman di mana Tuhan tuh perlahan demi perlahan tuh membangkitkan cinta kalian kepada Tuhan. Nah itu ya. Nah kalau Pak Cahyo misalnya di masa SMA, meskipun setelah itu perjalanan hidup naik turun ya, tapi kan ada titik di mana di masa SMA itu Pak Cahyo diubah Tuhan menjadi cinta Tuhan begitu. Yang tadinya tidak suka berdoa, tidak suka baca Alkitab, nah sekarang mulai suka punya ketertarikan dengan tuh baca firman, bisa memahami firman, gitu-gitu ya. Nah teman-teman jadi kalian mesti coba renungkan. Nah, setelah itu orang yang sudah lahir baru harus tumbuh dalam kasih. Dikatakan, silakan dibaca oleh Jo. Silakan Jo, ada Jo nggak? Ada. Silakan Jo. Regenerasi bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan iman, sama seperti bayi yang terus tumbuh dan berkembang. Begitu juga kita terus menjadi dewasa, kita menjadi orang percaya. Pertumbuhan rohani adalah tema utama Alkitab. Kami harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Lihat 2 Petrus 3 ayat 18. Ketika keselamatan terjadi dalam sekejap, pertumbuhan rohani dan pemuridan adalah sebuah proses berkelanjutan yang tidak pernah berakhir sampai kita melihat Yesus tatap muka. Nah, jadi kalian setelah lahir baru ya, lahir baru itu kan keselamatan yang terjadi dalam sekejap ya, meskipun kalian nggak tahu kapan persisnya ya. Kalian tuh mengalami lahir baru, ini lahir baru ya. Nah, tapi setelah itu kalian harus bertumbuh dan mengalami yang namanya pemuridan atau kemuridan ya. Sebenarnya lebih tepat pakai kata K ya, kemuridan. Dan namanya bertumbuh itu kan grafiknya naik ya, trennya itu harus naik. Nah, tapi karena kita masih hidup dalam dosa, maksudnya masih hidup dalam daging, sorry ya. Kita sudah dibebaskan dari dosa, tapi kita kan masih hidup dalam daging ya. Kadang-kadang pertumbuhan kita tuh nggak lancar ya, kadang-kadang ada tersandung ya, tapi trennya harus naik terus. Nah, trennya ini harusnya naik terus nih. Trennya harusnya naik terus trennya. Ya, meskipun kadang-kadang kita bisa tersandung, kadang-kadang kita bisa jatuh, kadang-kadang kita bisa goyang imannya, tapi harusnya trennya naik terus begitu. Ya, meskipun naiknya begini ya. Ya, meskipun naiknya begini.
Ya, karena kehidupan rohani kan nggak ada yang lancar, benar-benar lancar kayak gini kan nggak ada ya. Yang ada tuh begini nih. Nah, ini yang normal nih. Nah, tapi yang penting naik terus begitu, ya. Jangan garisnya begini malah turun ya. Ini dipertanyakan dia lahir baru apa enggak ya. Jadi harusnya dia meskipun dia tidak bukan yang cepat pertumbuhannya, tapi dia harus ada tren peningkatan, makin cinta Tuhan, makin suka baca Alkitab dan seterusnya. Nah, kalian silakan renungkan aja di masa hidup kalian tuh kapan kalian mulai mengalami pertumbuhan seperti ini. Ya. Atau pertanyaannya dibalik ya, bukan dibalik ya, pertanyaan yang lain adalah setelah kalian katekisasi, memberi diri di CD dan dibaptis, apakah kalian akan bertumbuh begitu? Atau kalian justru akan terjun bebas ya, malah akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan. Ya, ada loh orang-orang pemuda Kalam Kudus Jayapura yang akhirnya karena pernikahan dia berpindah agama, tidak lagi ikut Tuhan Yesus, ada. Ya, nah sekarang silakan dibaca nih disiplin rohani karya Donald Whitney. Disiplin rohani untuk kehidupan Kristen yang jika dilakukan secara teratur dapat membuat Anda terus bertumbuh dalam iman. Nah ini Pak Cayo tadi hapus ya, tapi kalau kalian lihat di WA kalian tuh ada tuh saudara kutipannya, contoh-contoh disiplin rohani yang diajarkan oleh Donald Whitney ya. Ada asupan Alkitab yaitu makan firman ya. Firman, kemudian ada doa, ada penyembahan, ada penginjilan, ada pelayanan, kamu melayani, ada solitude atau kamu menyendiri saat teduh, puasa, membuat jurnal rohani, menulis buku harian, kemudian belajar, membaca buku. Nah, itu adalah contoh-contoh disiplin rohani ya. Sama seperti ketika kamu mempraktekkan disiplin jasmani ya, harus istirahat, makan, harus apalagi olahraga, apalagi ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke poin hidup kekal ya. Aduh, kok hang terus ya. Hidup kekal. Tadi Pak Cayo sudah bilang bahwa hidup kekal manusia itu di surga itu bukan hanya roh saja ya, tapi tubuh dan roh kembali menjadi satu. Nah, sekarang tapi sebelum memasuki kondisi tubuh dan roh menjadi satu, kita kan harus mengalami dulu yang namanya kematian ya. Nah, kematian ini adalah peristiwa di mana tubuh dan roh ini diceraikan. Ya, ketika kita mati, tubuhnya masuk ke tanah, dikubur, dan rohnya kembali kepada Tuhan, kembali kepada penciptanya. Jadi tidak ada roh gentayangan ya. Tidak ada tuh namanya roh orang mati gentayangan. Yang ada adalah roh itu kembali kepada Tuhan. Meskipun kembali kepada Tuhan itu dalam pengertian kembali kepada Tuhan untuk menerima upah, istirahat di dalam Tuhan, atau kembali kepada Tuhan untuk menerima cicipan hukuman begitu ya. Rohnya itu sudah mengalami hukuman ya, cicipan dari hukuman sebelum nanti waktu kebangkitan orang mati itu dia benar-benar mengalami neraka yang sesungguhnya ya. Nah, jadi dia sudah masuk neraka, ini sudah mengalami kengerian neraka. Demikian juga roh orang yang benar akan kembali kepada Tuhan untuk menikmati surga Firdaus ya, Firdaus bersama Tuhan. Tapi itu baru rohnya saja, nanti harus dia tetap dipersatukan dengan tubuhnya kembali. Pada saat kapan? Pada saat kiamat ya, roh dan tubuhnya akan dipersatukan kembali. Tapi untuk sementara orang harus mengalami namanya kematian, dan kematian itu membuat tubuh dan roh ini tercerai dulu nih. Sementara waktu ya, tercerai. Tubuhnya di tanah, rohnya kembali kepada Tuhan, entah untuk masuk ke Firdaus ya, entah untuk membawa roh itu dalam penyiksaan ya. Nah, kematian bukan akhir dari perjalanan. Silakan dibaca oleh siapa? Melinda. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan. Penulis himne John Newton menulis, rahmat ini telah membawa saya aman sejauh ini, dan kasih karunia akan membawa saya pulang. Surga adalah rumah abadi kita, dan kehidupan abadi adalah janji dan puncaknya keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Hidup abadi di mana kita akan tinggal dengan Tuhan di surga selamanya
adalah tujuan akhir dari perjalanan iman. Nah, John Newton ini yang menuliskan kalimat lagu itu ya, Amazing Grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Nah, itu yang nulis John Newton. Na 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 na. Nah, John Newton ini siapa sih? John Newton ini mantan orang yang mempraktekkan perdagangan budak di Inggris, ya. Hidupnya tuh benar-benar kacau banget, ya, karena dia main perempuan, namanya juga pelaut, ya. Kemudian main perempuan, dia jauh dari Tuhan, dia senang sumpah serapah, omongannya kotor, mulutnya kotor, gitu ya. Nah, tapi ada satu setelah melewati banyak peristiwa, akhirnya John Newton itu mengalami kelahiran baru, dia bertobat, dia datang kepada Tuhan, dan dia merasakan rahmat Tuhan atau anugerah Allah itu yang luar biasa, ya, karunia Tuhan yang luar biasa. Karena itu dia kemudian mengubah sebuah syair lagu yang kita sekarang kenal dengan judul Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Nah, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia lagunya apa? Sungguh besar anugerah, ya. Nah, dan dikatakan bahwa surga adalah rumah abadi kita. Ya, surga atau kehidupan relasi yang intim dengan Tuhan itu adalah rumah abadi kita. Kita tuh memang dirancang untuk hidup di dalam kebersamaan relasi yang kekal dengan Tuhan. Ya, tapi manusia sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan Yesus telah mati, menebus kita, bangkit, dan semua yang percaya itu akan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 ya. Ya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya, dia akan binasa. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh rumah yang abadi. Ya, yaitu sorga. Nah, tapi teman-teman, sorga ini, ingat ya, sorga ini harus, untuk memasuki sorga ini kan kita harus mengalami kematian dulu ya. Kematian di mana kita tuh tubuh dan jiwa itu tercerai. Ya. Dan tubuh ini dikubur di dalam tanah, jiwa ini kembali kepada Tuhan, ya. Dan jiwa itu mengalami yang namanya Firdaus kalau kita percaya Yesus ya. Kalau tidak percaya Yesus ya dia akan masuk ke alam siksaan ya. Tapi nanti akan ada waktunya kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati adalah ketika tubuh yang di tanah ini akan dibangkitkan karena dipersatukan dengan jiwanya. Jadi tubuh dan jiwa ini akan ketemu lagi dan akan bersatu lagi, dan kita akan utuh lagi, mendapatkan tubuh yang baru. Ya, kita akan mendapatkan tubuh yang baru, itu tubuh kebangkitan, tubuh yang baru. Ya, nah, jadi roh yang baru itu, roh yang baru yang kita sudah lahir baru itu ya, akan dipersatukan dengan tubuh kita yang baru. Ya, kita akan mengalami kehidupan yang baru ya, ketika kita nanti dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi kita harus mengalami yang namanya lahir baru dulu nih. Lahir baru supaya rohnya itu menjadi baru. Nah, roh yang baru ini akan dibangkitkan, dipersatukan dengan tubuh yang baru. Ya, yang dibangkitkan nanti ya. Tubuh yang baru. Nah, disitulah kita baru menikmati sorga itu lengkap. Kita akan menikmati sorga itu lengkap dengan tubuh yang baru dan jiwa dan roh yang baru itu. Yang kita terima sejak kita lahir baru. Nah, teman-teman, itu pentingnya kalian harus lahir baru. Kalau kalian tidak lahir baru, bagaimana kalian akan mengalami kehidupan di sorga bersama Tuhan, di langit dan bumi yang baru. Ya, di langit dan bumi yang baru, ini menarik nih ya. Jadi, semasa hidup ini, ya, kalian harus mengalami lahir baru. Lahir baru itu artinya rohnya itu baru, begitu ya. Jiwa yang baru. Lalu kalian setelah itu mati ya, waktu mati kalian akan dibangkitkan, dan dibangkitkan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Nah, tubuh yang baru ini akan dipersatukan dengan roh ini, roh yang baru ini, dan kalian akan memasuki langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Nah, jadi yang mengalami langit dan bumi yang baru atau sorga ini ya, sorga itu di Alkitab disebut langit dan bumi yang baru.
Untuk kalian mengalami langit dan bumi yang baru atau sorga ini, kalian harus mengalami lahir baru ini yang penting. Ya, lahir baru. Ya, agar roh yang baru ini akan nantinya dipersatukan dengan tubuh yang baru yang Tuhan berikan. Nah, dengan tubuh yang baru dan roh yang sudah baru itu, kalian akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Tapi bagaimana mungkin kalian bisa masuk ke langit dan bumi yang baru kalau rohnya itu tidak pernah lahir baru, ya tidak pernah mengalami transformasi total. Nah, makanya firman Tuhan mengatakan orang-orang yang ingin melihat kerajaan Allah, ingin melihat langit dan bumi yang baru, dia harus dilahirkan baru. Dia harus regenerasi, lahir baru. Ya, kalau nggak mengalami regenerasi, nggak mungkin masuk ke sini. Ya, silakan dibaca oleh Gloria. Wayne Grudem menggambarkannya sebagai langkah terakhir dalam penerapan penebusan. Itu akan terjadi ketika Kristus kembali dan membangkitkan dari antara orang mati tubuh semua orang percaya untuk semua waktu yang telah meninggal dan menyatukan mereka kembali dengan jiwa mereka dan mengubah tubuh semua orang percaya yang masih hidup. Dengan demikian memberikan semua orang percaya pada saat yang sama tubuh kebangkitan yang sempurna seperti miliknya. Alkitab memberikan penekanan penting pada harapan kebangkitan dan hidup kekal melalui Kristus. Nah, jadi teman-teman ingat ya. Ya, ini ayat-ayatnya dibaca di rumah ya. Jadi teman-teman ingat ya, itu yang harus kalian pastikan alami. Ya, harus mendapatkan jiwa yang baru atau roh yang baru. Itu lewat lahir baru tadi ya. Ketika kalian mati, nanti akan ada saatnya namanya kebangkitan orang mati, kalian akan mendapatkan tubuh yang baru. Nah, dan tubuh yang baru ini akan dipersatukan dengan roh yang baru ini. Nah, lalu kalian akan memasuki namanya langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru. Alias kerajaan Allah alias sorga. Nah, jadi teman-teman ingat ya, untuk bisa masuk sini harus mengalami lahir baru, memiliki jiwa yang baru, yang nantinya dipersatukan dengan tubuh yang baru. Pada saat kiamat, ini terjadi pada saat kiamat ini ya. Ini pada saat kiamat terjadinya. Ya, kita akan dibangkitkan mendapatkan tubuh yang baru. Akan dipersatukan dengan roh yang baru yang kita alami, yang kita sudah terima semasa hidup. Nah, tapi masalahnya kita sudah lahir baru belum? Itu pertanyaannya. Jadi sekarang fokus kita tuh di sini nih. Fokus kita nih di masa kita hidup sekarang ini nih. Kamu nih sudah lahir baru atau belum? Kalau kamu belum lahir baru, belum mengalami perubahan total jiwa dan hatimu, kamu nggak mungkin masuk sini. Itu kayak kamu memaksakan untuk memasukkan flash disk model lama, kamu paksa masuk ke slot laptop model baru dan itu nggak kompatibel, nggak cocok gitu. Akhirnya apa? Rusak, ya kan? Bahkan mungkin nggak bisa masuk ya. Nah, jadi teman-teman kamu harus memasukkan yang baru dengan yang baru. Memasuki langit bumi yang baru, kamu harus memiliki jiwa yang baru, roh yang baru, dan kamu harus lahir baru. Ya. Nah, jadi teman-teman ini penting sekali ya pelajaran hari ini. Nah, karena itu penting kamu menyatakan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah tanda orang yang lahir baru adalah memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang silakan dibaca oleh siapa ya? Belum ya? Melinda ya? Atau Joshua? Yesus menyatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun dia mungkin mati, dia akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, tidak akan pernah mati. Maksudnya mati rohani ya. Yohanes pasal 11 ayat 25-26. Yesus mengundang kita untuk mengalami kekuatan kebangkitan bagi diri kita sendiri. Kita bisa memiliki harapan untuk hari ini, besok, dan keabadian karena kebangkitan. Ya, sekarang kita lanjut bacaannya. Aduh, hang lagi nih. Sering banget hangnya sekarang ya. Nah, sekarang silakan dibaca oleh Kak Keko. Silakan Kak Keko. Kak Keko. Iya, Pak. Iya, tadi ke WC ya? Kok tadi saya minta baca, kok kamu nggak ada? Tadi sempat putus-putus, Pak. Jadinya terputus di Zoom saya. Oh, gitu. Oke, silakan baca yang ini.
Kebangkitan memberi kita harapan akan kemuliaan dan anugerah masa depan, yaitu dijanjikan kepada orang percaya. Itu mengingatkan kita untuk menjaga mata kita ke surga dan bukan ke hal-hal di bumi ini. Paulus berkata, penderitaan zaman sekarang ini adalah tindak layak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan di dalam kita. Roma 8 ayat 18. Wahyu 21 ayat 3-4 menyatakan janji masa depan kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, silakan dibaca janji Tuhan yang disediakan apa? Nih, firman Tuhan dari Wahyu. Silakan dibaca, Keiko. Lihatlah, kemah Allah ada bersama manusia, dan Dia akan diam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan sendiri akan bersama mereka dan menjadi Tuhan mereka. Dan Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mereka. Tidak akan ada lagi kematian, kesedihan, atau tangisan. Di sana tidak akan ada lagi rasa sakit, karena hal-hal sebelumnya telah berlalu. Teman-teman, inilah keadaan di langit dan bumi yang baru, alias sorga ya. Langit dan bumi yang baru, alias sorga. Tapi ingat, untuk masuk ke sini, kalian di masa hidup sekarang ini harus lahir baru, memiliki roh yang baru atau jiwa yang baru, atau menjadi ciptaan baru. Ya, ingat ya, untuk memasuki langit dan bumi yang baru, maka kalian harus memiliki roh yang baru, menjadi ciptaan baru. Nanti pada waktu kiamat, kalian akan mendapatkan tubuh yang baru. Dan tubuh yang baru akan disatukan dengan roh yang baru tadi itu, disatukan, dan akan memasuki langit dan bumi baru dan mengalami ini semua. Ya, oke, sekarang refleksi dan respon. Silakan dibaca oleh Joe. Bagian ini telah menjadi pengantar kebenaran agung yang ada di pengakuan iman rasuli. Saya tahu bahwa saya hanya secara singkat menyentuh beberapa dari kebenaran besar tentang keselamatan. Rasanya seperti menggaruk ujung gunung es. Harapan dan doa saya adalah bahwa Anda tidak akan berhenti di sini, tetapi Anda akan terus melangkah lebih jauh dan pelajari sendiri kebenaran-kebenaran agung ini. Jadi yang kita pelajari di katekisasi ini seperti gunung es ya. Gunung es itu cuma kelihatan di atas air itu cuma puncaknya aja. Di bawah air, ini di bawah air ya, ternyata gunung es itu besar sekali. Tapi kelihatan di yang kita bahas di katekisasi itu cuma segini aja nih. Nah, jadi kalian harus bertumbuh terus dalam iman, belajar Alkitab terus senantiasa, meskipun sudah tidak ikut katekisasi lagi, kalian harus ikut KTB, dalam kelompok kecil, mendalami iman ya. Nah, ini silakan baca oleh Julia. Saya mendorong Anda untuk meluangkan waktu untuk berhenti dan merenungkan betapa sebenarnya anugerah Tuhan yang luar biasa. Ini benar-benar gratis dan tidak dapat diperoleh. Memikirkan tentang kapan Anda pertama kali menanggapi panggilan Tuhan dan bagaimana Anda menjadi percaya. Kalau Pak Cahyo saat SMA ya, SMA kelas 1. Sekitar bulan Agustus, kalau nggak salah tanggal 11. Itu di masa Pak Cahyo itu benar-benar mengalami pertobatan ya, tapi apakah lahir barunya tanggal 11 itu belum tentu juga, karena seminggu atau 2 minggu sebelumnya Pak Cahyo juga sudah mengalami pengalaman rohani, ketemu dengan kakak kelas, di ruang UKS, ngobrol-ngobrol tentang hal-hal rohani, dan Pak Cahyo tumbuh kerinduan. Apakah di situ lahir barunya? Pak Cahyo nggak tahu ya. Pak Cahyo nggak tahu pasti lahir barunya di tanggal berapa, tapi yang pasti Pak Cahyo mengalaminya di kelas 1 SMA. Di mana Pak Cahyo betul-betul mengalami minat rohani yang baru begitu ya, mengalami kehidupan rohani yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu di SMA kelas 1. Nah, kapan kalian mengalaminya? Nah, silakan kalian renungkan nih. Kalian ada yang sudah kelas 3, ada yang sudah kuliah, ada yang masih kelas 2 SMA. Kalian mengalami sih nggak sih yang namanya kelahiran baru, di mana Tuhan tuh benar-benar menyentuh hati kalian, mengubahkan hati kalian dengan Roh Kudusnya. Nah, itu kalian mesti punya pengalaman itu. Minta sama Tuhan, ya. Nah, sekarang baca oleh siapa nih? Yang
Gloria ya, silakan Gloria. Dapatkan jurnal dan tuliskan kesaksian Anda dan bagikan kepada orang lain. Apakah adalah bukti kasih karunia dalam hidup Anda hari ini? Ini juga saat yang tepat untuk berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar pengikut dari Kristus? Apakah Tuhan telah mengubah hidup saya dan apakah saya benar-benar percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Apakah saya memiliki jaminan keselamatan dalam hidup saya? Jika Anda menemukan di hati bahwa Anda bukan orang yang beriman, yang perlu Anda lakukan hanyalah menaruh iman Anda dan berharap kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui dosamu dan percaya saja padanya saja untuk menyelamatkan Anda melalui apa yang telah Ia lakukan bagi Anda di kayu salib. Menyerah hidup Anda kepadanya hari ini, terima kasih karunia-Nya dan mulailah Mengikutinya. Nah, teman-teman, jadi itu sebenarnya hal yang penting ya. Ini yang pertanyaan 1, 2, 3 sampai 6-nya itu baca aja di rumah nanti ya. Tapi yang terpenting tuh ini ya. Ini sebetulnya bahasa Inggrisnya get the journal. Maksudnya kamu ambillah buku harianmu, tuliskan kesaksianmu, kamu sharingkan ke orang kayak Pak Cahyo tadi sharingkan kapan sih kamu pertama kali itu betul-betul mengalami hidupmu itu ditransformasi, diubahkan oleh Tuhan. Bisa aja waktu SMP, mungkin waktu ikut katekisasi, mungkin ya kapan nanti saya nggak tahu ya Tuhan bekerjanya seperti apa sama hidup kalian. Tapi kalian harus punya pengalaman yang penting ini. Nah teman-teman, saya rasa dari semua materi yang Pak Cahyo bagikan ini malam ini salah satu materi yang paling penting ya. Karena kita percuma aja ikut katekisasi, dibaptis, CD, tapi kita nggak mengalami pengalaman perubahan apa-apa secara rohani. Kita nggak makin cinta Tuhan, kita nggak makin suka firman, kita nggak makin suka penyembahan kepada Tuhan. Nah itu kan sebetulnya sia-sia aja sebenarnya ya.